Assalamualaikum, halo semuanya, bertemu lagi nih. Kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Wilayah mana saja di Indonesia yang menjadi pusat pertumbuhan sebagai cikal bakal pembangunan wilayah di Indonesia? Pembangunan wilayah itu apa sih? Pembangunan wilayah adalah pemanfaatan ruang di suatu wilayah dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup manusia. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan ruang di suatu wilayah, yaitu wilayah Depok pada tahun 2000 dan 2020. Wilayah yang sama di tahun yang berbeda. Pada tahun 2000 Depok masih terlihat seperti kota kecil dengan fasilitas seadanya. Tapi pada tahun 2020 Depok sudah terlihat menjadi sebuah kota yang besar dengan fasilitas yang lengkap. Ada perubahan positif pada wilayah Depok ini, dari fasilitas kota yang seadanya menjadi lengkap. Dengan fasilitas yang lengkap, maka kesejahteraan manusia yang ada di wilayah Depok diharapkan menjadi lebih sejahtera. Jadi, dalam suatu pembangunan wilayah harus ada perubahan positif yang tujuannya untuk kepentingan hidup manusia. Kalau pusat pertumbuhan wilayah, masih ingat kan? Iya. Pusat pertumbuhan wilayah adalah suatu wilayah yang pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya. Pola perencanaan pembangunan di Indonesia menggunakan pendekatan regional atau kerongan dengan menyelaraskan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional, atau secara teorinya menggabungkan antara teori tempat sentral oleh Chris Thaler dan teori kutub pertumbuhan oleh Perroux. Pembangunan Indonesia berpusat di wilayah-wilayah tertentu yang dinilai sebagai kawasan sentral untuk menarik daerah-daerah di sekitarnya, sesuai dengan tujuan dibuatnya wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Masih pada ingat kan apa tujuannya? Yap, agar pembangunan dapat merata di seluruh Indonesia. Dari kawasan sentral diharapkan proses pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyebar ke kawasan di sekitarnya. Misalnya Kota Medan. Kota Medan dijadikan sebagai tempat sentral. Dengan dijadikannya Kota Medan sebagai tempat sentral atau pusat pertumbuhan, diharapkan wilayah di sekitarnya dapat berkembang juga. Dalam hal ini adalah kota-kota di sekitar Sumatera Utara dan Aceh. Demikian juga dengan kota lainnya, misalnya Surabaya. Dengan dijadikannya Surabaya sebagai pusat pertumbuhan, kota yang berada di Jawa Timur dan Bali dapat berkembang sama seperti kota Surabaya. Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, pemerintah melalui Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjadikan beberapa kota besar di Indonesia sebagai pusat pertumbuhan. 4 wilayah sebagai wilayah pembangun utama atau WPU dari A sampai D dengan 10 wilayah pembangun. Perhatikan peta pusat pertumbuhan di Indonesia. Pada peta ini ada 4 wilayah pembangun utama, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Dari wilayah pembangun utama ini dibagi lagi menjadi wilayahnya menjadi wilayah pembangun menjadi 10. Wilayah pembangun utama A pusatnya di Kota Medan, wilayah pembangun utama B di Jakarta, wilayah pembangun C di Surabaya, wilayah pembangun utama D di Makassar. Dan wilayah-wilayah yang utama ini dari A sampai D dipecah lagi menjadi sub-sub wilayah pembangun. Untuk wilayah pembangun utama A dibagi menjadi 2 wilayah pembangun, wilayah pembangun 1 dan wilayah pembangun 2. Wilayah pembangun 1 pusatnya di Medan, wilayah pembangun 2 pusatnya di Pekanbaru. Wilayah pembangun utama B dibagi menjadi 3 wilayah pembangun, wilayah pembangun 3, wilayah pembangun 4, dan wilayah pembangun 5. Wilayah pembangun 3 pusatnya di Palembang, wilayah pembangun 4 di Jakarta, wilayah pembangun 5 di Pontianak. Untuk wilayah pembangun utama C dibagi menjadi 2, wilayah pembangun 6 dan wilayah pembangun 7. Wilayah pembangun 6 pusatnya di Surabaya, wilayah pembangun 7 pusatnya di Samarinda dan Balikpapan. Untuk wilayah pembangun utama D dibagi menjadi 3 wilayah, wilayah pembangun 8, wilayah
Tujuan utama dari pemecahan wilayah pembangun utama ini dengan beberapa wilayah pembangun agar pertumbuhan pembangunan wilayah yang lebih kecil pertumbuhannya merata sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia, yakni pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Contoh penerapan konsep ini adalah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Daerah Jabodetabek terbentuk karena wilayah Jakarta yang sudah tidak mampu lagi menampung berbagai macam industri, sehingga pembangunan dialihkan ke kota di pinggiran Jakarta. Dampaknya bisa kita lihat sekarang, kota-kota kecil di pinggiran Jakarta yang dulunya lambat berkembang, kini menjadi kota besar dan menjadi penyokong wilayah ibu kota. Konsep yang sama diharapkan berlaku pada wilayah pembangun utama lainnya, Medan, Surabaya, dan Makassar. Tapi karena wilayah pembangun utama lebih didominasi wilayah Indonesia bagian barat, mengakibatkan percepatan pembangunan di wilayah tengah dan timur menjadi lambat. Menyadari perlunya percepatan pembangunan di Indonesia, maka pada tahun 2011 pemerintah melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia 2025. Dalam rencana pembangunan tersebut disusunlah 6 koridor perekonomian. Dengan tujuan 6 koridor ini dapat menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keenam koridor tersebut memiliki tema pembangunan masing-masing, disesuaikan dengan kondisi potensi sumber daya alam yang ada pada setiap wilayah. Mari kita lihat 6 koridor ekonomi beserta tema pembangunannya masing-masing. Mari kita lihat peta pembagian koridor perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah koridor Sumatera. Temanya sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Yang kedua koridor Jawa, pendorong industri dan jasa nasional. Koridor Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Yang keempat adalah koridor Bali dan Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional. Yang kelima adalah koridor Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pembangunan nasional. Yang keenam adalah koridor Papua dan Kepulauan Maluku. Temanya adalah pembangunan energi, pangan, perikanan, dan hasil tambang nasional. Dari keenam koridor ekonomi ini ada 8 faktor program utama yang difokuskan. Yang pertama adalah pertanian, kedua pertambangan, ketiga energi, keempat industri, yang kelima kelautan, yang keenam pariwisata, yang ketujuh telematika, dan yang kedelapan adalah pengembangan kawasan strategis. Dari 8 program utama tersebut dibagi lagi menjadi 22 kegiatan ekonomi: pertanian, perikanan, pariwisata, bauksit, tembaga, nikel, batu bara, minyak dan gas, perkayuan, peternakan, kakao, karet, kelapa sawit, alutsista, besi baja, makanan dan minuman, tekstil, perkapalan, telematika, dan peralatan transportasi. Gambar berikut adalah distribusi 22 kegiatan ekonomi utama dalam setiap koridor ekonomi: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, Papua, dan Kepulauan Maluku. Dan dengan distribusi 22 kegiatan ekonomi ini per koridor, diharapkan pertumbuhan wilayah di Indonesia pada tahun 2025 sudah bertumbuh maju dan pertumbuhannya merata seluruh Indonesia. Demikian materi kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.